Ya, pemirsa, sejumlah pejabat negara dan kepala daerah terjerat kasus korupsi. Ya, apa motif dan bagaimana modus pejabat negara dan kepala daerah melakukan korupsi? Telah ada Priscila Puspa langsung dari gedung KPK. Silakan Priscila. Reva, Vandana dan juga pemirsa, korupsi yang terjadi di negeri ini kian miris. Tak sedikit pejabat daerah, penyelenggara negara, bahkan pihak swasta ditangkap tangan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan seperti kita ketahui belakangan ini praktik korupsi yang terjadi terkait dengan Angkasa Pura II, dan sebelumnya yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat adalah Bupati nonaktif Kudus yakni Muhammad Tamzil. Lalu bagaimana apa yang menjadi langkah oleh KPK mengenai penindakan, karena memang dari Bupati nonaktif Tamzil ini bukan pertama kalinya terjerat kasus korupsi, ini melainkan kedua kalinya. Dan seperti apa juga apa yang akan dilakukan oleh pihak KPK mengenai pencegahan agar korupsi di Indonesia tidak meningkat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan juru bicara Febri Diansa, dan untuk mengetahuinya kita langsung saja berbincang. Halo, selamat malam Mas. Halo, malam Mbak. Mas, ini yang terjadi dalam 2 pekan terakhir ini ramai KPK ini mengenai ada yang operasi tangkap tangan pejabat daerah, dan ini juga terkait dengan BUMN. Nah, kita pertama ke BUMN yakni di Angkasa Pura II ini seperti apa sih Mas? Apakah ini memang mengenai handling system airport ini? Kan kita ketahui Angkasa Pura itu mengelola belasan. Nah, ini apakah juga termasuk Bandara Soekarno-Hatta ini juga termasuk, ya apakah memang KPK sudah menyelidiki sejauh mana Mas? Ini kalau yang perkara yang sekarang ya, perkara yang dari tangkap tangan ini itu sebenarnya proyek BHS-nya belum berjalan. Tapi upaya agar PT Inti mengerjakan BHS ini, baggage handling system ini, bersama dengan PT APP. APP ini anak perusahaannya Angkasa Pura II. Itu yang kami rekam dan kami dalami lebih lanjut dalam proses ini, dan diduga ada suap terkait dengan proyek tersebut, di mana tersangkanya kan 2 ini ya. Tersangka pertama Direktur Keuangan dari Angkasa Pura II. Kami menduga dalam posisinya, kekuasaannya ataupun pengaruhnya, ia mencoba mengarahkan mulai dari agar penunjukan langsung saja atau penjajakan terhadap PT Inti begitu, untuk kemudian ditunjuk langsung. Kemudian terkait dengan pembayaran down payment-nya, pembayaran DP-nya, agar ditingkatkan karena kondisi keuangan PT Inti saat itu dipandang alasannya ya sedang agak sulit, sehingga DP-nya harus ditingkatkan. Dan kemudian percepatan untuk menandatangani perjanjiannya atau penandatanganan proyeknya. Nah, upaya-upaya itu yang kami duga kemudian terkait dengan suap senilai 96.000 dolar Singapura ya, atau sekitar hampir 1 miliar rupiah itu. Nah, sejauh ini yang sudah ditetapkan berapa? Apakah ada penambahan tersangka lain juga? Kalau tersangka baru belum ada. Karena penyidikan kan baru dimulai kemarin ya. Jadi tersangkanya sejauh ini baru 2 orang. Pertama dari Direktur Keuangan PT AP2, yang kedua dari pihak PT Inti. Jadi pihak yang terafiliasi dengan PT Inti. Kami menduga tersangka yang kedua ini merupakan orang kepercayaan dari salah satu pejabat di PT Inti tersebut. Nanti tentu kami dalami lebih lanjut ya. Apakah itu uang si pemberi ini, atau ada pihak lain yang sebenarnya menyuruh untuk memberikan suap tersebut. Itu pasti akan kami telusuri lagi. Mas, ini kan dari 2004 sampai 2018 ada 50-an pejabat BUMN yang mengalami proses hukum oleh KPK. Nah, ini dari yang terakhir kasus Angkasa Pura ini, apakah memang modus-modus yang sebelumnya pihak BUMN dengan pihak swasta ini, apakah memang sama modusnya atau seperti apa? Kalau sekarang sebenarnya bukan BUMN dengan swasta. Jadi PT AP2 itu BUMN. PT Inti itu juga BUMN. Jadi ini adalah interaksi antara satu BUMN dengan BUMN yang lain. Meskipun pengerjaan proyek BHS ini dilakukan oleh anak perusahaan AP2 atau PT APP. Sejauh ini yang saya ingat tidak ada ya kalau korupsi yang terjadi itu suap antara
pihak di satu BUMN ke BUMN yang lain. Ini baru-baru kejadian saat ini. Dan itu yang kemarin kami tegaskan, KPK sangat miris kalau hal seperti ini sampai terjadi. Karena semestinya dua perusahaan negara ini kan melakukan kegiatannya berdasarkan standar yang lebih ketat. Kalau ada pihak lain misalnya yang punya standar yang berbeda mencoba mempengaruhi, mungkin ceritanya bisa berbeda. Tapi ini sama-sama BUMN yang semestinya punya orientasi bisnis, standar etik dan juga proses-proses yang sama gitu, karena aturannya juga sama. Apakah BUMN ini juga belum transparan atau seperti apa sih, Mas? Sehingga ada celah untuk melakukan korupsi. Celah itu kalau kita lihat bisa celah dalam sistem yang bermasalah atau celah dalam sistem yang sudah mulai diperbaiki, tapi orang-orangnya masih memanfaatkan ruang-ruang gelap di sana. Nah, ini yang tentu jadi PR juga ke depan, saya kira, karena selain bicara soal penindakan, kita kan juga perlu meminimalisir resiko-resiko korupsi dalam konteks pencegahannya nanti. Ini sejauh ini kan baru BUMN dengan BUMN. Nah, ini penindakan supaya BUMN lagi anggota lainnya itu tidak ingin korupsi, agar supaya para koruptor ini mereka jerah supaya tidak melakukan korupsi. Kalau kita lihat dari kasus ini dan beberapa kasus yang lain itu kan banyak terkait dengan pengadaan. Nah, semestinya memang proses pengadaan itu betul-betul jadi sorotan dan evaluasinya harus dilakukan secara lebih serius. Sebelum itu para pejabat yang akan duduk di BUMN juga harus dilihat track record-nya. Misalnya apakah pernah bermasalah sebelumnya, keseimbangan kekayaannya dengan penghasilan yang sah, itu kan perlu dilihat. Kalau ada misalnya pejabat-pejabat tertentu yang kekayaannya luar biasa begitu ya, puluhan miliar rupiah, tapi ia tidak punya penghasilan lain selain tempat bekerjanya saat itu, tentu itu jadi pertanyaan. Dicurigai begitu ya, Mas? Setidaknya itu bisa menyaring kalau ada orang-orang bermasalah yang duduk di posisi-posisi basah. Nah, ini bergeser mengenai kasus Bupati Nonaktif Kudus. Nah, ini bukan pertama kali terjerat kasus korupsi. Ini seperti apa supaya jerah para pejabat daerah ini agar tidak melakukan korupsi? Ya, ini juga muncul ke publik kemarin ya, karena ternyata tersangka ini pernah jadi terpidana kasus korupsi sebelumnya, sehingga ada katakanlah keresahan dan keinginan untuk menghukum seberat-beratnya, kurang lebih begitu. Nah, harapannya memang ini bisa disaring sejak awal. Misalnya ketika mencalonkan sebagai kepala daerah di partai politik, proses di partai politik, dan juga proses seleksi di KPU-nya sendiri itu bisa diminimalisir. Orang-orang yang punya rekam jejak bermasalah, apalagi pernah jadi terpidana kasus korupsi, memang ia sudah menyelesaikan masa hukumannya. Tapi ketika seseorang jadi terpidana kasus korupsi, apalagi ketika dia melakukan korupsi itu sebagai kepala daerah, artinya dia mengkhianati orang-orang yang pernah memilihnya. Nanti orang seperti ini tidak pantas untuk diberikan kepercayaan lagi untuk mengurus kepentingan publik yang pernah ia khianati. Kami berharap ini juga bisa jadi pelajaran bagi proses Pilkada 2020 yang akan dilakukan nanti. Nah, ini kan menjadi PR juga bersama, tapi faktanya kan ini dia dipilih lagi begitu ya, Mas Febri. Nah, ini dari KPK sendiri apakah melihat budaya korupsi ini sudah ada di masyarakat atau bagaimana supaya kedepannya ini apakah KPK akan melakukan pencegahan baik itu sosialisasi gerakan anti korupsi atau seperti apa, Mas Febri? Kalau bicara soal proses pemilihan, tentu dua sisi ya. Pertama, sistem termasuk di sana regulasinya dan juga komitmen ya, karena tidak semuanya bisa diatur di teks undang-undang begitu. Itu juga harus kuat dalam proses di partai politik dan penyelenggara pemilunya untuk meminimalisir orang bermasalah bisa masuk dalam kompetisi politik itu. Tapi di sisi lain ada PR bersama kita, saya kira ini PR kita semua ya, agar masyarakat juga punya kesadaran yang sama. Jangan percayakan atau jangan berikan hak pilih Anda pada orang-orang yang memang pernah melakukan korupsi misalnya, karena yang dirugikan justru Anda yang memilih sendiri. Nah, ini berarti kedepannya apakah KPK akan terus kepada penyelenggara pemilu yakni KPU untuk supaya ada di mana para ex-koruptor ini tidak boleh dicalonkan gitu? Harapannya begitu, tapi kita tahu kemarin peraturan KPU kan juga dibatalkan ya di Mahkamah Agung, dan dulu juga ada aturan yang dibatalkan melalui proses judicial review. Nah, kami berharap
selain soal regulasi boleh atau tidak boleh, ada hal substansi yang juga perlu dijaga, yaitu komitmen dari partai politiknya itu sendiri. Pasti masih banyak kader-kader lain yang tidak pernah melakukan korupsi, yang kemudian bisa diusulkan dan bisa didorong misalnya. Oke, baik. Terima kasih Mas untuk informasi dan waktunya. Dan pemirsa, korupsi bisa diberantas itu bukan hanya tugas dari KPK, pemerintah, tapi juga PR kita semua, di mana kita menyadari betapa pentingnya untuk melihat track record dari para calon pemimpin kita yang akan datang. Dengan demikian dapat kami sampaikan langsung dari gedung KPK kembali ke studio Reva dan juga Vandana. Ya, terima kasih Priscila atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.